Oke teman-teman, selamat sore. Ketemu lagi dengan saya, Surya MS Trade and Investment. Hari ini tanggal 2 September 2021. Saya akan membahas sekitar 20 saham pilihan untuk tanggal 3 September besok, 3 September 2021. Oke teman-teman, sebelum masuk ke bahasan 20 saham pilihan, saya akan sampaikan informasi penting dulu untuk teman-teman semuanya bahwa saya Surya MS Trade tidak terima titip dana trading. Teman-teman juga mesti hati-hati adanya komentar palsu di channel YouTube yang biasanya menawarkan titip dana trading seperti itu. Dan juga teman-teman mesti berhati-hati adanya channel palsu, grup palsu yang namanya mirip-mirip, logonya sama dengan MS Trade. Oke teman-teman, judulnya adalah membahas 20 saham pilihan. Bahasan ini adalah berasal dari saham-saham yang sudah saya kumpulkan sebelumnya teman-teman. Saham-saham yang sebelumnya udah saya kumpulkan dari watchlist saya ya, saya olah lagi seperti itu, mana yang memberikan pergerakan atau mulai membaik lagi pergerakan, namun beberapa juga saya bahas mungkin sekedar warning seperti itu, warning baik dia mau turun ataupun mungkin mau naik. Baik teman-teman, sebelum masuk ke bahasan, kita akan tengok dulu IHSG-nya hari ini. IHSG hari ini tutup di 6078,229 atau turun 12 poin, 12,704 atau turun 0,2%. Kita lihat dulu teman-teman. Untuk support dia berada di 6037, resistan dia ada di 6114. Anyway, apapun yang akan terjadi di IHSG nggak ada masalah. Itu IHSG adalah terbentuk karena saham-saham penyusunnya. Kita akan tengok dulu seperti apakah kondisi saham-saham penyusun dari IHSG saat ini. Kalau kita lihat mix ya teman-teman, ada yang merah, ada juga yang hijau. Seperti BCA BRI merah tipis, Arto 3% turun. Kemudian kita lihat BRIS, Buka, BRPT merah, kemudian di bawah ada yang cukup dalam, Gudang Garam dan Antam. Kemudian sampai ke bawah mix ya teman-teman. Oke, kalau kita lihat yang hijau ada Telkom, BRI, Astra International, Unilever maksud saya, ada Cepin, ICBP, ada UNTR, ada Tower seperti itu. Baik teman-teman, saya akan langsung saja masuk ke bahasan saham. Kemarin saham yang saya bahas ya, saham yang saya bahas, coba kita tengok dulu, lupa saya tadi ya. Tanggal 2 ya. Tanggal 2 September ya, seperti ini kemarin yang saya bahas, yaitu ada IMJS yang masih naik. Nanti kita akan tengok ya, nanti kita akan tengok kondisinya seperti apa. IMAS merah, Indo Tambang Raya bagus ya, Indo Tambang Raya yang hijau, Indo Tambang Raya, PTBA sedikit, TKIM, INKP. Nah ini dua barang ini yang kemarin saya bilang mohon dipantau ya. BDMN oke, kemudian SMRA Asri oke, kemudian di bawah sudah nggak ada. Baik teman-teman, kita akan langsung menuju ke saham-sahamnya untuk besok tanggal 3 September. Saham yang pertama saya analisa adalah Indo Tambang Raya. Tidak salah rupanya julukan saya ke Indo Tambang Raya sebagai saham batubara dengan kinerja chart. Ya, kinerja chart ya teman-teman. Kinerja teknikal yang bagus. Jadi seperti ini. Di video saya sebelumnya saya sampaikan bahwa untuk Indo Tambang Raya ini ada kemungkinan dia akan kembali masuk lagi ke uptrend price channel. Dan hari ini terlihat juga Indo Tambang Raya menguat lagi, menguat 300 poin atau 1,84 teman-teman ya. Jadi beranjak dari supportnya di 16.160, resistan berikutnya besok ada di 16.750. Kalau misalkan dia bisa menguat lagi di atas itu, maka untuk Indo Tambang Raya ini akan masuk lagi ke uptrend price channelnya teman-teman ya. Jadi ini saham bagus dalam tren naiknya. Kalau kita ngelihat, kalau tadi adalah kita ngelihat dari dari
price channelnya. Kalau sekarang kalau kita lihat dari koreksinya, ini kita lihat naik terus dia turun. Koreksi kemarin sebentar, koreksi kemarin sampai di 61 retracement ya, 61 retracement naik, ada target sampai ke 38 retracement di sini udah kecapai dan ditambahin, dibonusin hari ini naik dan ya semoga saja besok bisa di atas 16.800-an masuk lagi ke uptrend price channelnya. Kita akan tengok volumenya sih oke, volumenya sih biasa aja teman-teman ya. Perlu dorongan volume lebih tinggi lagi untuk naik dengan kuat. Secara indikator semuanya oke. Oke teman-teman, setelah Indo Tambang Raya, berikutnya adalah Bank Danamon. Bank Danamon seperti yang saya sampaikan di video sebelumnya, cukup lama saya bahas ya, tanggal 29 kalau nggak salah, 29 Agustus 2021 ya teman-teman. Jadi ketika dia masih di sini ya, sekitar 29 tuh di sini, 29 ya sekitar di sini lah ya. Itu harganya masih belum kemana-mana, 29. Sebentar. Ya, kisarannya perkiraannya di sini lah. Jadi saya sampaikan kenapa waktu itu saya bahas Bank Danamon. Karena pertama alasannya adalah terbentuk higher low atau titik rendahnya, titik low-nya, titik closing-nya, low-nya adalah lebih tinggi. Itu adalah salah satu ciri-ciri dari saham yang biasanya akan lari. Apalagi kalau kita lihat di atasnya ini adalah flat top resist atau resistannya bentuknya flat, sehingga ada di sini kita bisa melihat ada beberapa titik yang harus diperhatikan. Nih satu, ini kan dua, nah berikutnya adalah tiga di sini. Nah titik ini adalah titik breakout-nya dan itu breakout terjadi kemarin menembus resistan 38,2. Hari ini lanjut naik menembus 38,2, MA200 menembus 50 dan ngetes ke 61,8 retracement, which is ini bagus sekali. Oke teman-teman, ini tidak serta-merta saya bahas setelah naik ya. Ini saya sampaikan dari tanggal 29 ya. Jadi teman-teman tentunya bagi yang mengikuti video saya dan merasa bahwa technical ini masuk seperti itu, maksud saya analisanya ini masuk ya, terus teman-teman beli ya, selamat saya ucapkan buat teman-teman yang sudah berani positioning ketika melihat ada sinyal bagus. Oke teman-teman, berikutnya tunggu dulu, ini lagi loading lambat internetnya. Oke teman-teman, sorry saya barusan ada gangguan koneksi ya. Jadi saya cek dulu tadi sampai mana, sebentar. Ya, berikutnya adalah BBTN teman-teman ya. BBTN, mohon maaf tadi ada gangguan koneksi, jadi saya mesti nunggu loadingnya dulu. BBTN teman-teman ada satu uptrend price channel seperti ini. Harganya terkoreksi saat ini bersandar tepat di support dari uptrend price channel. Kalau kita lihat dalam tren turun dari BBTN ini, dia sampai di bawah swing low, kemudian dia naik menembus resistan di 23, kemudian 38 ya. 23 di sini, 38 di sini ditembus, namun demikian dites lagi di support 23, lalu support candle yang garis panjang ini, baru kemudian mantul lagi ke atas seperti itu sampai membentuk satu polanya yang kalau saya hubungkan adalah uptrend price channel seperti ini. Posisi harga sekarang dia berada di atas support 38,2 atau di atas 1395 ya, di mana sebelumnya adalah merupakan resistan 38,2, tapi karena berhasil ditembus ya saat ini menjadi support. Untuk resistan berikutnya ada di 1447. Oke teman-teman, berikutnya adalah kios. Kios ini sebenarnya ya cukup lama udah saya bahas teman-teman ya. Ini dari gambarnya udah ada dari dulu seperti itu, dan prinsip saya adalah satu barang ketika ditekan, dia suatu saat ketika tekanannya udah berkurang dan saat itu ada pengambil alih oleh buyer atau lawannya yang nekan tadi, yang nekan kan si sellernya, ditekan sehingga harganya turun, dan ketika
sellernya udah nggak ada kekuatan lagi dan muncul buyer, disitulah harga bisa bergerak. Seperti ini. Ketika ditekan sampai ke base-nya atau supportnya di sini di 990-an atau di sekitar 1000, beberapa hari konsolidasi, breakout, terjadi turning MA 3 dan 5, breakout resistan pertama di 1200. Untuk support, gunakan kalau support Fibo jelas ada di 1000, support candle ada di kisaran 1050-an. Untuk resistan, untuk support Fibo yang paling dekat ada di 1200 ya, 23,6 retracement. Resistan ada di 1330, itu adalah untuk kios. Perhatikan besok pergerakannya ini baru di resistan pertama, masih ada resistan kedua di 38,2 atau di 1330. Oke teman-teman, berikutnya adalah ASA. Dalam tren naik ini kemarin terkoreksi sampai 61, naik sampai 38, ada targetnya, cuman harganya agak ruwet di situ ya. Terus kemarin beranjak dari 38,2 retracement dan langsung menuju 23,6. Jadi saat ini harganya berada di resistan dan support, atau saya sebut sebagai supportnya karena resistan ini sudah ditembus, yaitu di 2780. Resistan berikutnya ada di 2820, 2880, dan ada di high-nya di 2950. Oke teman-teman, berikutnya saham yang naik kenceng terus terkoreksi. Nah, disinilah kita terapkan Fibonacci ya teman-teman. Kita terapkan Fibonacci. Di video-video saya yang banyak berbasic Fibonacci, sering saya sampaikan bahwa ketika teman-teman melihat satu barang yang naik dan mulai ada koreksi, maka segeralah tarik Fibonya ya. Fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk mencari di mana dia akan koreksi. Oke, saya coba tarik dari sini saja. Di sini terlihat dalam tren naik dari Petrosi. Di sini dalam tren naik dari Petrosi, dia terkoreksi di support pertama di 2240, di 23,6 retracement. Support kedua ada di 2170 atau di 38,2, dan dia mantul dari situ teman-teman. Mantul dari situ sehingga untuk supportnya menggunakan support di atasnya karena udah ditembus ya sebagai resistan sebelumnya di 2250 supportnya. Resistan berikutnya dia ada di 2290 dan juga di 2340, 2360-an sekitar itu. Oke teman-teman, berikutnya saham yang saya minta teman-teman untuk pantau apakah dia masih akan mengulang pola yang sama, yaitu naik berapa hari akan turun. Ini adalah untuk INKP. Hari ini masih menguat lagi dan dia harganya menyentuh resistan yang saya bikin, yaitu di 8050. Perhatikan besok apakah 8050, 8200 berhasil di break, karena itu adalah sudah separuh dari tren dia turun. Kalau memang itu terjadi break besok, berarti kenaikan dari INKP ini adalah niat. Yang juga harus diperhatikan adalah TKIM, teman-teman. TKIM seperti ini juga sekarang juga sudah mulai menguat. Sudah dalam 3 hari ini dia sideways sedikit di area resistan pertama di 7500. Perhatikan teman-teman, besok apakah masih menguat lebih lanjut. Kita lihat di sini ada kumpulan resistan juga, di kisarannya adalah 7990. Berikutnya ada LPPF yang ternyata hari ini masih mencoba untuk naik, namun demikian koreksinya ringan. Teman-teman perhatikan dalam kenaikannya LPPF ini beberapa saat juga akan koreksi. Nah, ini adalah sedang koreksi teman-teman. Nah, kalau kita lihat apakah nanti koreksinya dia ini cukup dalam ataukah hanya seperti sebelumnya. Paling-paling turun satu supportnya seperti itu. Kita coba tengok dengan Fibo. Kalau kita tarik dari dasarnya teman-teman, koreksinya saat ini masih sangat-sangat ringan.
di mana koreksinya masih belum sampai di 23 retracement. Berikutnya adalah MPPA. MPPA seperti ini teman-teman. Ya, seperti ini MPPA ya. MPPA masih mencoba juga menembus resistan 23,6 retracement atau di 1025, 1030-an ya teman-teman. Hari ini sempat turun, namun langsung mantul lagi. Kita lihat penurunan hari ini, koreksi hari ini. Dia koreksinya sampai lebih dari 23. Jadi tren dari bawah ini aja. Ini dia dari sini ya teman-teman. Jadi saya kasih warna Fibo-nya, saya kasih warna biru. Saya kasih warna biru biar teman-teman bisa lihat, bisa membedakan mana Fibo yang satu dengan lainnya. Nah, yang biru ini Fibo yang untuk mencari koreksinya. Koreksi dari tren naik kecil ini ternyata hanya sampai 23. Oke teman-teman, di video-video sebelumnya saya sampaikan bahwa IMJS ini ada something ya, dari kuning ini, dari 300 sampai sekarang harganya 6.000. 6.000, 600. Sudah naik 2 kali lipat. Berarti memang ada something ya. Selamat yang sudah positioning dari warna kuning ya. Memang barang itu kalau memang beneran dia mau lari, itu unstoppable seperti itu. Unstoppable sampai ada yang nyetop. Yang nyetop siapa? Yang nyetop yang jualan. Untuk support dia ada di 575, resistan ada di 625, berikutnya ada di 670. Nah, IMAS saya bahas karena IMAS kan ada kaitannya dengan IMJS, tapi pergerakannya IMAS tidak lebih bagus dari IMJS. Jadi IMAS yang memang naik, tapi terkoreksi sampai 61, ikut naik lagi di resistan atasnya di 50, namun saat ini masih berada di kisaran titik tersebut. Oke teman-teman, kemarin saya bahas ASRI BSD SMRA, dan hari ini ASRI breakout dengan bentuk candle adalah Marubozu yaitu White Marubozu. Jadi dia menembus resistan pertama sekaligus menembus area konsol ini. Terus menembus resistan pertama di 23,6 di 165, juga langsung menuju di 173. 173 itu adalah retracement 38. Jadi dia menembus dua resistan. Perhatikan teman-teman, perhatikan karena apa? Karena dia ada satu pergerakan outstanding yang di luar kebiasaan walaupun volumenya belum ada spike atau belum ada kenaikan volume yang tinggi. Tapi setidaknya feeling saya kemarin udah terasa ini barang mungkin akan mulai bergerak. BSD juga sama, BSD dia sudah 4 hari ngetes di atas resistan line yang saya bikin ini. Kalau misalkan dia berlanjut kuat dengan volume, ada kemungkinan dia akan ngetes resistan 993 atau di retracement 23,6 sebagai resistan pertama. SMRA pun demikian, saya bahas kemarin karena saya merasa ini barang ada satu percobaan menembus resistan atau keluar dari sideways area ini, dan hari ini dia keluar ya teman-teman. Perhatikan untuk supportnya jelas ada di 23,6 retracement. Support pertama, yang terjadi karena resistan pertama di 810. Resistan berikutnya ada di 840, ada di 860, 850. Dan ada di 860 ya, antara 840 860. Ini untuk menjadi perhatian saja teman-teman. PPRO ya, PPRO untuk menjadi perhatian saja. Belum ada sinyal yang bagus, tapi setidaknya dia sudah harganya mencapai resistan pertama di 23,6 yaitu di 72. Perhatikan besok apakah dia akan bergerak. Oke teman-teman, Indosat ya. Indosat ini keikut kayaknya ya. Oke nggak apa-apa. Jadi Indosat ini dalam tren turun, dia kan naik sampai 50, turun lagi. Saat ini dia mencoba untuk masuk lagi atau menembus lagi. Sebentar, nih saya nggak begitu lihat. Nih di 61 retracement. Nggak, bukan. Salah. Saat ini dia mencoba untuk naik di atas atau menembus resistan 3,8 atau resistan kedua teman-teman ya. Yang ini kan 23, yang ini 38. Jadi dia mencoba
menembus atau naik lagi di 38,2 retracement. Untuk support dia ada di 6.200, 6.100, resistan ada di 6.360. Seperti itu untuk Indosat. Nah, teman-teman, berikutnya adalah BNLI. Ada satu percobaan out of range atau keluar dari range konsolidasi. Kita pantau dulu, karena hari ini terjadi turning MA3 dan 5. Ya, turning MA3 dan 5, betul teman-teman. MA3, 5 udah turning dan sudah ngetes atau nembus MA20. Perhatikan apakah besok akan lanjut. Karena biasanya pergerakan-pergerakan awal itu diawali oleh breakout, walaupun breakoutnya gagal lagi. Kalau gagal lagi, besok dicoba lagi, berarti ada something memang dia mau breakout. Nah, perhatikan juga ESA, teman-teman. Saat ini dia berada di dasar. Perhatikan saja dulu, belum ada sinyal. Teman-teman kalau punya Mirai, aktifkan di power alarm. Misalkan teman-teman kasih harga, sekarang kan harganya di 326, misalkan teman-teman kasih harga di 350. Nanti kalau di 350 alarm bunyi, teman-teman nggak ketinggalan. Maksud saya nggak kelupaan, itu sedang ada apa seperti itu. Diperhatikan saja kondisinya masih seperti itu. IPCC teman-teman, ini juga sudah sering saya bahas, tapi kemarin saya nggak bahas ya. IPCC itu dalam tren naik, terkoreksinya kemarin sampai 78. Walaupun kemudian naik lagi ke 23. Artinya apa? Artinya sebenarnya ada percobaan. Ada satu percobaan naik dan hari ini ada percobaan lagi. Seperti ini sebenarnya sih bagus ya bagi kita untuk melihat ini barang nih besok mau gerak nggak sih gitu. Kok hari ini ada satu pergerakan menembus resistan atasnya, tapi gagal. Nah, berarti besok masukkan pantauan Anda, besok akan seperti apa seperti itu. Ini bisa jadi orang-orang yang nyangkut di sini dia keluar dulu. Kalau yang nyangkut sudah keluar, nanti kalau naik jadi ringan. IPCM juga sama teman-teman ya, IPCM juga sama, jadi ada satu percobaan naik menembus high-nya. Kalau IPCC tadi kan belum sampai tembus high-nya, kalau IPCM dia udah menembus high-nya. Dan take profit. Bisa jadi orang-orang yang ada di sini ya nyangkut keluar dulu. Berarti kita lihat aja besok untuk IPCC, IPCM. Nah, TOIS juga pantauan aja teman-teman. Saya juga mau membuktikan ilmu saya bahwa 4 fase pergerakan saham, yaitu fase turun yang dalam. Setelah turun yang dalam ada satu konsolidasi yang lama. Setelah konsolidasi mendekati breakout itu ada fase 1, kemudian naik fase 2, fase 3, fase puncak, dan fase 4, fase turun. Fase 1 akumulasi bagi smart trader, dan trader pada umumnya dia masuk di fase 2. Fase 3 itu udah fase jualan, tetapi smart trader udah mulai jualan di fase 2 ketika candlenya udah mulai doji-doji seperti itu. Nah, bagi teman-teman yang FOMO biasanya nyangkut di 3, nanti 4 itu udah nyangkut cukup dalam seperti itu. Nah, kalau nyangkut di 4 ini biasanya kalau nggak cut loss ya, kalau nggak 3 cut loss ya mau nggak mau nunggu dulu sampai ada rebound baru nanti mungkin di average atau mungkin di cut and switch seperti itu. Bagi yang pengen lihat tentang video cut and switch silahkan search di video channel saya di playlist yang judulnya cut and switch. Jadi kadang dalam trading itu kita perlu cut loss and switch ke saham-saham yang bagus. Oke teman-teman, demikian dari saya, Surya MS Trade and Investment membahas sekitar 20 saham pilihan.